Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Apakah sehat? Sehat, alhamdulillah. Marilah kita mulai acara ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada kegiatan bimbingan kelompok ini ada 2 orang yang berperan, saya sebagai ketua dan kalian sebagai pendengar. Kegiatan ini tidak boleh diketahui oleh orang lain, hanya kita saja yang boleh tahu dan kalian tidak boleh membocorkan rahasia ini kepada orang lain. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri agar kita lebih kenal. Perkenalkan, nama saya Aprilia Susanti dari OKI. Kenalkan, nama saya Zarnisa dari Marenim. Perkenalkan, saya Anissa Saharani Sapana dari OKI juga. Wah, kita deketan ya. Kamu dari yang itu dari mana? Wah, pedamaran. Aku gitu. Perkenalkan, saya Benida Selaminta dari Bangka Barat. Kenalkan, saya Merlina Isa Fitri dari Pemulutan Kabupaten Mata Hilir. Jauh ya dari sini. Kan setengah jam. Yang banyak debu itu bukan? PP ya dari sini ke kamu? Iya, PP. Kenapa tidak ngekos? Gak dibolehin orang tua. Anak tersayang. Tahu kamu? Perkenalkan, saya Devi Fitriani dari OKI. Oh, sama juga ya kita. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Kasulastri dari Wismata orang Palembang. Saya Berna Gita dari Prauma. nah setelah kita memperkenalkan diri, apakah kalian sudah siap melakukan bimbingan kelompok? Siap. Semangat. Di sini saya akan melakukan games. Kalau saya bilang malam, tepuknya 3 kali. 3 kali. Kalau siang nggak tepuk. Kalau pagi 1 kali. Pagi 1 kali. Pagi 1 kali. Siang 2 kali. Tadi katanya lah Siang tidak tadi kata siang saya. Oh, siang tidak ya. Sore udah dipakai sore. sore Sore 2 kali. Pagi 1 kali, sore 2 kali. Kayaknya lah cair deh. Malam 3 kali. Saya mulai ya. Siang. Iya, Fokus ya. Saya ulangi lagi. Malam. Siang. Fokus. Pagi. Siang. Sore. Malam. Siang. Sore. Malam. Siang. Sudah ya? Lagi dong. Oh lagi ya. Siang. Lagi ya? Lagi. Siang. Enggak apa-apa. Sudah ya teman-teman ya. Apakah tadi gamenya sangat menarik? Oke teman-teman, kita sudah saling mengenal. Marilah kita mulai bimbingan kelompok. Saya akan membahas mengenai pemalsuan air mineral di Bekasi. Kalian tahu nggak kasus itu? Tahu. Tidak. Belum dengar. Baru. Jadi itu ya itu tuh kan air mineral kan sebenarnya bagus kan itu ya. Iya. Nah itu tuh dicampur sama air sumur dan diberi pewarna itu tuh. Warna putih. Iya pewarna putih biar air itu tuh menjadi putih. Oh, bukan jernih ya? Iya menjadi jernih cak itu air mineral. Ya. Galon mineral ya? Iya galon mineral. Nah itu tuh itu terjadi berapa tahun? Sudah 2 tahun ini terjadi dan itu merugikan 70 juta. Uang apa masyarakat? Banyak lah. Dan itu tuh di Polres Metro Bekasi membongkar praktik pemalsuan air minum kemasan galon
Nah, kasus terbongkar setelah petugas melakukan penyelidikan di depot pengisian air tersebut, menyusul adanya informasi masyarakat yang tahu soal itu. Itu tuh pas dia mau melakukan pencapuran, nah itu tuh diketahui ada yang tahu ya masyarakatnya Ada yang tuh, melihat ya? iya ada yang melihat. video kan Pak? Nah, mungkin Pak waktu lewat ya kan kita nggak tahu ya. Nah, itu tuh inisialnya tuh SST namanya tuh, dan usianya 40 tahun. Jadi gimana teman-teman, apakah ada yang itu berpendapat? Kalau pendapat saya pribadi ya, kalau ada yang ingin membuka usaha air galon entah itu mineral atau aqua, alangkah baiknya sebagai orang yang tahu tentang kesehatan ya, agar tidak merugikan masyarakat, agar cuman kalau mau mendapat untung pasti dari setiap usaha itu pasti ada untung ya. Jadi alangkah baiknya kita tuh sebagai masyarakat Indonesia yang baik dan taat akan peraturan, kita tuh melapor dengan badan yang emang benar-benar mengerti tentang air minum kan, biar kita tuh telah bersertifikat terpercaya dan semua orang tuh percaya kalau air minum itu bersih, jangan hanya mengandalkan untungnya saja, tidak memikirkan kesehatan orang lain. Itu pendapat saya sih. Lalu pendapat Merlin bagaimana? Ya menurut saya sih dengan melakukan apa tuh Oplosan. air mineral tersebut akan berakibat merugikan perusahaan sendiri. Karena kenapa? Sudah banyak masyarakat yang percaya dengan air mineral tersebut, merek tersebut. Nah, dengan adanya berita atau munculnya pembuktian bahwa air itu telah dioplos, maka banyak masyarakat yang tidak percaya lagi dengan produk tersebut dan tidak akan menggunakan lagi. Nah, dengan efek dari kecerobohan tersebut, dia akan mengakibatkan kerugian yang besar menurut saya untuk perusahaannya Iya, sendiri. benar. Meskipun sebelumnya ia mungkin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, dengan adanya kejadian tersebut terbongkar, maka bisa jadi perusahaan itu tutup karena rugi besar karena peristiwa tersebut. Mungkin saja sih pendapatnya. Apalagi mineral kan sekarang udah banyak banget ya berkonsumsi ya, apalagi tutupnya itu disegel kan kalau Iya, nggak salah iya, ya, tapi ada yang ngotot juga, jadi masyarakat kan kita bingung ya mau minum pakai apa lagi. Nah, yang di Indonesia itu kan air bersih itu kurang kan, banyak sungai yang kotor, apalagi cuma ngambil dari air sungai, terus tuh air yang kotor, kita kan nggak tahu ya benefit apa yang akan orang dapatkan walaupun kita ingin dapat untung besar tuh. Apalagi yang katakan Bang Melin tadi kan, takutnya tuh kan kita emang usaha kita sudah besar, orang-orang sudah percaya, terus tuh ada suatu masyarakat terus tuh terbukti dari usaha tersebut untungnya banyak, tiba-tiba jadi buntung, itu kan gak enak banget. Kalau emang mau pure berhasil dan sukses, alangkah baiknya melakukan sesuatu itu dengan niat yang baik agar usaha tersebut panjang lah sampai ke cucu atau ke keturunan selanjutnya. Dan kalian tahu nggak itu kabarnya tuh dia tuh dijual secara online. Kan biasanya kalau air mineral itu kan harganya kan 30 terus 20 kan kalau segelan asli. Itu tuh cuma 10.000 dan seharinya tuh dia bisa mendapat 5 juta lebih. Oh, berarti itu oknum ya apa PT ya? Dari PT itu tuh memang PT-nya langsung ya? Iya. Ya, oknum aja. Oh, berarti besar Berarti ya? dia tuh bekerja sama kan sekarang susah kan itu nyari air kan, apalagi mahal kalau misalnya itu kan mahal kan. Iya. Iya. Temannya itu susah kan? Jadi sekarang ini banyak masyarakat yang takut menggunakan minuman yang sudah berkemasan padahal itu sudah tersertifikat halal, bersih kan. Jadi dengan adanya hal tersebut jadi masyarakat itu semakin takut menggunakan air yang sudah kemasan itu. Karena ada dampak tadi kan. Iya. Jadi itu dampak dari pemalsuan air mineral di Bekasi dapat berupa gangguan kesehatan pada masyarakat. Mengonsumsi air palsu itu dapat membuat diri kita sakit ya. Ya. Terus ada dampak atau sudah ada yang masuk rumah sakit dari air tersebut atau belum? Mungkin ada tapi Iya mungkin belum ada bisa tapi kan ya. belum dia sakit karena apa kan belum tahu kan. Pasti Oh, berarti belum karena terendus panas. kamu Iya. ya.
Jadi pemalsuan air di Bekasi ini merupakan masalah yang serius ya, dan berdampak sangat negatif bagi masyarakat. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ditanyakan atau ada yang ditambahkan lagi dari teman-teman? Sudah cukup mengerti. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mari kita tutup bimbingan kelompok ini dengan basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.